like, komen, subscribe, dan bagikan. Halo guys, sore hari ini ketemu lagi dengan Bang Bas Channel. Dan di kesempatan sore ini saya akan melakukan perbanyakan bibit atau perbanyakan tanaman hias bougainville teman-teman, yaitu dengan sistem stek ya teman-teman, sistem stek. Terus sini saya juga akan memanfaatkan ini bekas-bekas botol air mineral ya. Dan ini enggak harus yang merek ini aja, tapi merek, semua merek bisa. Contoh ini ada merek-merek lain, tergantung apa yang ada di sekitar kita. Dan ini kebetulan yang ada di sekitaran saya nih air mineral ini, karena saya pakai ini gitu teman-teman. Oke, kita langsung mulai ya. Ini air-airnya kita buang nih. Jadi saya akan memanfaatkannya seperti ini. Jadi ini akan saya potong, tapi sebelumnya saya akan memotong bagian bawah dulu biar enak dipegang aja, karena kalau masih utuh gini enak dipegang. Nah, jadi ini kaki-kakinya saya kasih lubang ya. Jadi nanti kalau misalnya kita melakukan penyiraman itu airnya tidak mengendap, makanya perlu dikasih lubang ya. Oke, lumayan besar lubangnya. Kemudian ini saya akan memakai ukuran di sini untuk saya potongnya. Saya potong. Dan potongnya benar-benar putus. Nah, putus ya. Seperti ini. Jadi ini kita rapiin. Oke, yang pertama ini. Dan yang kedua atau yang selanjutnya itu saya akan menggunakan media biasa aja sini, tanah biasa. Ini tanahnya saya pecah-pecahkan dulu, terus digemburkan dulu. Sebenarnya karena tanahnya teksturnya terlalu kasar, jadi saya tambahkan pasir teman-teman. Nih ya, tanahnya tuh agak keras gitu, jadi makanya ini saya tambahkan pasir. Saya aduk pasirnya juga supaya merata. Oke, ini udah mulai tercampur ya. Kalau sudah, langsung saja kita masukkan medianya ke ini. Penuh, saya padatkan juga. Oke, ini yang pertama saya simpan dulu di sini. Kita akan mengerjakan yang botol lainnya. Ini saya buang, bukan buang mereknya, tapi memang saya buang supaya botol ini lebih kelihatan transparan ya teman-teman. Sama bawahnya saya kasih lubang juga. Tiga cukup kayaknya ya. Oke. Kok malah agak besar nih, tidak apa-apa ya. Ini juga saya potong
di sini juga. Oke, jadi seperti ini. Langsung kita isi juga. Oke, botol kedua juga sudah. Masih ada isinya ini, Kembo. Kita buang juga ininya, plastiknya. Karena kalau dibuang ini plastiknya ini, jadi dia transparan teman-teman, jadi lebih kelihatan dalamnya. Juga sama, saya kasih lubang terlalu besar. Oke, supaya rapi. Oke, ketiga tinggal botol terakhir ya. Oke. Oke. Oke, langsung kita isi. Oke, sudah. Kemudian ini adalah stek yang akan kita gunakan untuk pipit. Nih, saya buang nih durinya, dan saya buat runcing gini bagian bawahnya. Oke, karena kita menggunakan botol ya teman-teman, atau itu tadi, jadi saya tidak panjang-panjang. Oke, jadi segini saja. Terus ini akan kita lakukan penanaman, dan saya tidak menggunakan cat perangsang apapun. Saya asli menggunakan
atau tanpa menggunakan cat rangsang gitu aja ya. Jadi nanamnya cuma seperti ini. Terus selanjutnya saya akan menyungkupnya menggunakan botolnya tadi teman-teman, atau bagian atas botolnya. Kita akan masukkan ya. Nah, seperti ini dia ketemunya teman, dan dia harus sama ya teman, karena kalau nggak sama dia enggak pas. Ini yang pertama ya, 1. Terus yang kedua masih saya perlakuannya sama, ujungnya ini saya runcingkan. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu kenapa harus diruncingin. Ini maksudnya jarak, ada jarak dari ujung sini ke kulit. Jadi kalau diruncing gini, ketika kita nancepin, yang tepian kulit ini enggak rusak. Seperti itu teman-teman. Oke, ini yang kedua. Ya, saya padatkan yang bagian pangkalnya. Kemudian sama kita lakukan penyungkupannya. Oke. Ini juga. Oke, dah straight ya, biar trik ya teman-teman. Kemudian ini yang ketiga masih sama, saya runcingkan ujungnya. Dan ini juga saya potong di sini. Terlalu banyak daun, jadi saya kurangin. Oke. Kita lakukan penyungkupan juga. Nih di sini. Dan ini yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir kita ukur dulu, ternyata masih panjang ini. Jadi kalau masih panjang, maka saya akan memakai 2, tapi saya mau pakai paling bagian ujungnya, yang ini. Jadi ini saya potong jadi kurang lebih bagi 2 ya teman-teman. Karena botolnya cuma 4 dan steknya nih jadi 5, makanya untuk yang satu botol ini dia saya isi 2
2 stek. Apa sih, karena nanti kalau hidup bisa dipindah atau dipisah. Oke ya, ini atau kalau enggak pun ya biar jadi 2 cabang. Oke. Ini agak tipis botolnya. Jadi kita oke, jadi agak sampai bawah ya teman-teman. Oke, sudah siap. Jadi hari ini kita punya 4 botol stek tanaman. Dan kalau sudah siap kayak gini, langkah selanjutnya kita simpan di tempat yang sedikit unsur hara, sedikit cahaya maksudnya teman-teman. Jadi ini kan saya selip-selipkan di tepi-tepi dinding sini, jadi di situ dia sedikit kena cahaya matahari teman-teman. Aduh, tapi jangan sampai tumbang juga kan. Oke, disimpan seperti ini. Oke, sudah berada di tepi dinding, jadi dia tidak terkena sinar matahari secara langsung. Itu kita biarkan teman-teman kurang lebih sampai 15 hari atau setengah bulan ya. Kalau setengah bulan itu pun sudah boleh dibuka sungkupnya tadi, tapi ya tetap ditaruh di tempat yang sedikit sinar matahari atau tidak langsung kena sinar matahari. Tujuannya supaya dia memiliki perakaran yang kuat dulu, baru bisa dibuka atau bisa langsung kena sinar matahari. Mungkin teman-teman juga banyak yang protes bougainville itu bisa disetek secara langsung. Ya, benar, ini juga contoh saya setek secara langsung tanpa digunakan sungkup, dia buktinya juga hidup. Ini di bawah ini juga setek secara langsung. Cuma teman-teman, setek secara langsung itu kejadian di bawah, jadi dia prosesnya lama. Ini udah 1 bulan teman-teman, 1 bulan lebih. Jadi dia proses pertumbuhannya lambat. Berbeda kalau kita menggunakan sungkup, karena kalau yang setek langsung yang tidak menggunakan sungkup, dia akan mengalami keguguran daun terlebih dahulu teman-teman. Jadi daun-daunnya ini gugur, nanti baru ada tunas-tunas baru seperti ini, tunas baru ya. Jadi prosesnya lebih lama dibanding dengan sungkup. Kalau yang sungkup tadi dia keuntungannya itu daun bawaannya itu dia tidak gugur gitu teman-teman. Jadi dia langsung daun itu langsung hidup. Berbeda kalau yang disetek secara langsung, secara tancap ini. Jadi kita harus menunggu tunas. Contoh ini saya udah punya besar, ini juga tumbuh tuh kan di samping. Jadi bukan daun yang dibawa di batang ini, melainkan tunas samping yang tumbuhnya.
Tapi kalau yang disungkup tadi, daun yang kita tinggalin tadi itu langsung hidup gitu. Jadi lebih cepat yang secara sungkup ya teman-teman, dibanding stek yang secara langsung atau tunas dipatahin ditancepin. Nah kayak gini. Jadi ini saya tancepin 3, ini yang hidup cuma 1. Ini udah kering. Oh belum, masih hijau tapi enggak ada tunasnya, enggak ada. Ya kayak gini, kalau cara tunas langsung ditancepin. Karena ini kan langsung terpapar sinar matahari teman-teman, jadi agak susah. Tapi tingkat keberhasilannya ya lumayan sih, karena 1, 2, 3 itu yang di aqua kecil itu sama kayak ini, rata-rata hidup. Yang mati itu cuma ada beberapa itu, tapi 1, 2 stek di situ tetap ada yang hidup dalam bekas air mineral itu. Oke teman-teman, mungkin yang menyimak bisa memahami keuntungan dan kerugian ya melakukan stek bougainville secara langsung, tunas atau stek tanpa sungkup dengan menggunakan sungkup. Yang tanpa sungkup yang seperti di bawah tadi, kalau yang disungkup ya seperti yang kita lakukan menggunakan botol tadi. Tapi nggak harus menggunakan botol, juga bisa menggunakan sungkupnya plastik kayak ini. Nah ini saya menggunakan sungkup plastik. Ini juga sama, bawahnya menggunakan mohon maaf, kemasan bekas air mineral. Jadi ini atasnya saya sungkup pakai plastik, jadi nggak harus pakai botol, pakai plastik juga bisa. Oke, sudah tahu ya perbedaannya dan keuntungannya. Jadi keputusannya di tangan teman-teman semua, mau melakukan perbanyakan bougainville secara stek ini dengan cara stek tanpa sungkup, atau melakukan perbanyakan dengan stek dengan menggunakan sungkup. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau menggunakan sungkup, dia langsung hidup, daunnya tanpa gugur dulu. Kalau yang tanpa sungkup tadi, seperti yang saya bilang, daunnya akan gugur, dia akan nunggu tunas-tunas baru, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman mencoba di rumah. Terima kasih, selamat sore dan sukses selalu untuk kita semua.